Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari kota Jakarta. Hari ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen dan pada hari ini itu saya akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, lebih dari 1000 km kayaknya teman-teman. Saya akan melakukan perjalanan lewat darat, naik kereta api dari Jakarta menuju Bali. Gimana untuk perjalanan pada hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip, oke? Syarat sekarang untuk naik kereta api wajib menyertakan surat negatif pemeriksaan COVID-19 berupa swab PCR, rapid test antigen, ataupun GNOS. Jangan khawatir teman-teman, kalau kita mau naik kereta api, PT Kereta Api Indonesia sudah memfasilitasi penumpang untuk melakukan tes COVID-19 yang tersedia di beberapa stasiun besar. Nah teman-teman, saya itu barusan udah melakukan tes antigen. Untuk di stasiun kereta api Pasar Senen ini tersedia 2 tes, yaitu tes rapid antigen dan juga tes GNOS. Jadi untuk rapid antigen ini masa berlakunya 3 hari, 3 kali 24 jam dengan harga tes sebesar Rp85.000. Namun untuk GNOS sendiri itu harganya Rp30.000, lebih murah. Akan tetapi masa berlakunya yang hanya 1 kali 24 jam atau 1 hari, seperti itu. Dan ternyata setelah dari tes itu hasilnya cepet banget keluar, nggak lebih dari 5 menit. Hampir kayak sama lah cepatnya dengan GNOS. Ini entah antriannya yang memang barusan itu tidak ada antrian sama sekali sehingga hasil tesnya cepat keluar, atau kayak gimana saya kurang tahu ya teman-teman. Cuman saya sarankan buat teman-teman yang memang akan bepergian naik kereta 1 jam sebelum kereta berangkat itu harus sudah dites ya. Maksimal 3 jam sebelum itu mungkin kalian harus udah ada di stasiun untuk antisipasi antrian tes yang lumayan panjang ya. Syukur-syukur sih kalau misalkan teman-teman bisa tes 1 hari sebelumnya, 1 hari sebelum keberangkatan, biar teman-teman juga nanti ketika ke stasiun nggak mesti harus datang lebih awal, bisa datang 1 jam sebelum keberangkatan dan langsung melakukan proses boarding. Waktu check-in menuju stasiun telah tiba, 1 jam sebelum kereta saya diberangkatkan, dan setelah semua persyaratan melakukan perjalanan siap, termasuk tiket dan surat hasil rapid test menunjukkan hasil negatif, saya sekarang mau masuk ke dalam stasiun. Jadi untuk perjalanan hari ini di kelas ekonomi, saya mendapatkan harga tiket Rp230.000. Dan setelah saya cek untuk kelas eksekutifnya itu di kisaran harga Rp350.000 ya teman-teman. Jadi perbedaannya ada sekitar selisih 100 ribuan. Kemarin saya pesen tiketnya itu lewat aplikasi KAI Akses. Jadi untuk pesen tiket kereta api itu sekarang udah sangat simple sekali, bisa lewat handphone, bisa di mana saja, kapan saja, dan pembayarannya juga bisa melalui internet banking, m-banking, ataupun bisa bayar di gerai seperti Indomaret. Nggak cuma di aplikasi KAI Akses juga, teman-teman bisa membelinya di aplikasi lain seperti Traveloka, Tiket.com, atau entah apapun itulah. Gimana teman-teman nyamannya aja ya. Kalau saya sih pesennya lewat aplikasi KAI Akses. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Jayabaya. Ini itu kereta yang akan mengantarkan saya menuju stasiun Surabaya Gubeng. Menempuh perjalanan sekitar ya 12 jam kurang ya, 11 jam setengah. Jadi pada pukul 16.45 tepat, kereta api Jayabaya sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Nanti itu nyampe di Surabaya sekitar jam 4 subuh ya, jam 4 pas. Sesaat setelah kereta diberangkatkan, pramugara membagikan hal tiket yang berisi masker dan tisu sanitizer, gratis, khusus penumpang kereta antar kota. Kereta api Jayabaya yang saya naiki menuju ke Surabaya
melalui jalur rel Pantura, atau kita sebut saja jalur lintas utara. Kereta ini berhenti juga di stasiun Karawang, di stasiun Cikampek, di stasiun Jatibarang, di stasiun Cirebon, dan di stasiun lainnya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mencoba sendiri dan mengikuti perjalanan seperti saya, bisa cek dan memastikan sendiri di aplikasi penjualan tiket online. Berangkatnya dari stasiun apa dan tujuan akhirnya di stasiun Surabaya Gubeng. Ingat ya, intinya untuk nama kereta api adalah Kereta Api Jayabaya. Sekilas informasi dari segi fasilitas yang tersedia pada Kereta Api Jayabaya. Kurang lebih seperti ini. Tersedia 2 buah steker atau colokan listrik, ada juga rak bagasi, ada juga kursi yang formasinya 2 di arah kanan dan juga 2 di arah kiri, serta berhadapan dengan penumpang lainnya. Ini adalah toilet di KA Jayabaya. Di sini itu ada tisu, di sini ada sabun. Lalu di sini juga ada wastafel, lalu di sini juga ada toilet tipe toilet duduk. Di sini ada kaca yang lumayan besar dan di sini juga ada tong sampah. Kalau semisal teman-teman budgetnya lebih tebal, mungkin bisa upgrade ke kelas eksekutif dengan menambah biaya sekitar Rp120.000 dengan tampilan kabin yang kurang lebih seperti ini. Selain itu juga ada restorasi kereta untuk ngopi dan jajan, sehingga nggak perlu takut untuk kelaparan. Makan. Oh iya, saya ingetin lagi ya, harga tiket kereta api Jayabaya ini dapat berubah-ubah, bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal, tergantung kapan hari pemesanan tiket dan kapan hari keberangkatannya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng ini saya transit sekitar 1,5 jam dari pukul 4 sampai dengan pukul 5.30. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi naik kereta api Probowangi. Sekarang itu waktunya udah ini ya, jam 4:30, jadi saya mau langsung boarding karena sudah bisa masuk untuk penumpang kereta api Probowangi. Yuk! Kereta api Probowangi yang saya naiki telah tiba di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Kereta ini merupakan kereta kelas ekonomi. Namun, berbeda dengan kereta api ekonomi Jayabaya yang sebelumnya mengantarkan saya dari Jakarta menuju ke Surabaya. Nah teman-teman, jadi dari stasiun Surabaya Gubeng ini, saya akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Ketapang. Stasiun Ketapang yang ada di Banyuwangi. Saya naik kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Banyuwangi itu dengan tarif sebesar Rp56.000 saja. Jadi untuk total perjalanan pada hari ini itu tadi naik kereta api Jayabaya sebesar 230 tambah 56. Di sini itu barusan saya nunggunya cuma 1,5 jam ya. Jadi masih oke lah untuk ukuran transit, nggak begitu lama. Itu juga yang menjadi alasan kenapa saya memilih kereta api Jayabaya dari Jakarta, karena supaya tidak terlalu lama menunggu di Gubengnya, dan juga memiliki spare waktu sekitar 1,5 jam. Saya rasa aman juga untuk antisipasi keterlambatan kereta Jayabayanya. Pada pukul 5:30 tepat, kereta api Probowangi diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ketika diberangkatkan dari Surabaya, langit sudah mulai terang. Dari dalam kereta api, kita bisa menikmati keindahan kota Surabaya di pagi hari. Beruntungnya saya, pada perjalanan hari ini, langitnya cerah banget. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat.
Nah, jadi teman-teman tadi itu setelah diberangkatkan dari Gubeng, rasanya kepala tuh berat banget. Jadi sekarang ini pukul 09 lebih 1 menit, kereta api Probowangi sudah tiba di stasiun Tanggul. Baru banget bangun ya ini, jadi agak seger dikit. Ya maklum lah ya, karena perjalanan yang lumayan jauh dari Jakarta dan juga perjalanan langsung dilanjutkan menggunakan kereta Probowangi, jadi lumayan capek, udah mulai berasa nih, udah pengen cepet sampai. Untuk fasilitas yang ada di dalam kereta Probowangi kurang lebih sama seperti yang ada pada kereta Jayabaya. Ya, karena memang dasarnya sama-sama kereta kelas ekonomi. Namun untuk kereta Jayabaya sendiri memiliki tampilan interior dan desain yang lebih baru. Setelah sebelumnya perjalanan malam dari Jakarta menuju Surabaya, untuk perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi pada pagi hari. Di perjalanan naik kereta api Probowangi ini, kita bakal disuguhkan pemandangan yang luar biasa indah dan serba hijau. Selama di perjalanan, keretanya lewat terowongan dan banyak jembatan gitu. Pokoknya seru tahu naik kereta api dari Jakarta ke Bali ini. Akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi saya pribadi. Karena saya salah satu tipe orang yang memang suka menikmati perjalanan. Sesampainya di stasiun Ketapang Banyuwangi, saya hanya berjalan sedikit dari arah stasiun menuju ke arah jalan raya. Setelah itu, belok ke kanan dan berjalan lagi kurang lebih sekitar 100 meter. Akhirnya, saya sudah tiba di Pelabuhan Ketapang, yaitu pelabuhan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali, menggunakan kapal laut ya. Di seberang sana adalah Pulau Dewata. Jangan khawatir, tiket kapal penyeberangan juga dijual secara online melalui aplikasi Ferizi. Untuk menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk, teman-teman cukup mengeluarkan uang sekitar 8.500 saja. Jangan lupa, untuk masa sekarang ini, setiap orang yang akan menyeberangi pelabuhan harus ada surat hasil negatif pemeriksaan rapid test antigen. Pokoknya, syarat antigen ini bisa berubah-ubah juga, tergantung kebijakan dari pemerintah. Buat teman-teman yang senang menikmati perjalanan juga, gimana? Tertarikkah untuk mencoba perjalanan dari Jakarta menuju Bali via jalur darat naik kereta api? Biaya yang dikeluarkan pun termasuk terjangkau sih kalau menurut saya. Untuk anggaran biaya perjalanan dari Jakarta menuju Bali sekitar 294.500. Terdiri dari tiket kereta Jakarta-Surabaya sebesar Rp230.000, tiket dari Surabaya menuju Ketapang sebesar Rp56.000, dan menyeberangi lautan naik kapal dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk sebesar Rp8.500 saja. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan lebih dari 1.000 km dengan waktu tempuh sekitar 21 jam lamanya, sekarang saya sudah tiba di Pulau Bali atau yang kita kenal sebagai Pulau Dewata. Kurang dari Rp300.000 dari Jakarta sudah bisa sampai ke Bali. Nah, buat teman-teman yang memang ingin melanjutkan perjalanan menuju kota Denpasar, tinggal naik aja bus dari terminal yang berlokasi di dekat pintu pelabuhan Gilimanuk. Harga untuk perjalanannya hanya sekitar Rp50.000 saja. Baiklah teman-teman, itu saja untuk vlog saya pada hari ini. Perjalanan dari Jakarta menuju Bali kurang dari Rp300.000. Silahkan di like video ini kalau teman-teman suka,
Di-share juga ke kerabat kalian ya, kalau dirasa video ini bermanfaat. Komentar juga apabila teman-teman punya kritik dan saran untuk video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe supaya kamu tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.